Mantan pacarnya mempermalukannya di pesta, mengatakan dia hanya orang miskin. Tiba-tiba, miliarder misterius muncul dan mengumumkan bahwa pengemis ini adalah istrinya. Semua ini bermula dari penerbangan yang membawa Eleanor, seorang wanita yang terlihat seperti relawan biasa yang bekerja di Afrika selama 5 tahun. Namun, sebenarnya dia adalah pemimpin misterius konglomerat terbesar, Thunder Churchill, wanita yang dikenal sebagai Thunder Lady. Eleanor sedang dalam perjalanan pulang untuk memberi kejutan kepada tunangannya, Daniel, yang telah dia bantu selama 7 tahun. Dia memperoleh posisi mitra di Whitmore Group untuk Daniel dan membayar seluruh acara perayaan. Di pesawat, seorang pria bernama Sebastian mendekati Eleanor. Sebastian adalah CEO Whitmore Group dan pewaris keluarga terkaya kedua di Amerika Utara. Ia menawarkan kontrak pernikahan palsu selama setahun dengan bayaran $100.000 per bulan dan sebuah apartemen tepi laut. Eleanor menolak karena sudah bertunangan. Sebastian, yang melihat dokumen bisnis Eleanor, meremehkannya. Namun, Eleanor dengan santai mengubah jumlah investasi dari $1 juta menjadi $1.000 juta, lalu mengirimkannya. Sebastian terkejut saat asistennya mengabarkan bahwa Thunder Lady telah menyetujui investasi tersebut. Sebagai hasilnya, Sebastian mulai mencari Eleanor, merasa dia adalah wanita yang luar biasa dan ingin menikahinya. Sementara itu, Eleanor tiba di pesta dan berharap memberi kejutan kepada Daniel. Namun, yang dia terima justru pengkhianatan. Daniel, yang baru saja meraih kesuksesan, memutuskan hubungan mereka. Ibunya yang materialistis menghasut Daniel untuk mengatakan bahwa Eleanor tak pantas untuknya. Dani dan ibunya merendahkan Eleanor, menuduhnya hanya mengejar kekayaan Daniel. Kekasih baru Daniel, Margaret, menghina Eleanor dengan menyebutnya wanita miskin yang ingin menikah dengan orang kaya. Daniel mengeluarkan share untuk menawarkan uang dari $100.000 hingga $500.000 sebagai harga mengakhiri hubungan mereka. Ketika Eleanor tetap tidak tergoda, Daniel mengatakan akan merekomendasikan Eleanor bekerja sebagai cleaning service di perusahaan mereka. Saat itu, segelas anggur merah terciprat di wajah Eleanor. Semua orang mulai mencemooh. Namun Eleanor dengan dingin memperingatkan mereka bahwa mereka akan membayar harga yang mahal. Tiba-tiba, pintu terbuka dan Sebastian muncul. Dia langsung mendekati Eleanor dan dengan tegas berkata, "Dia adalah istriku. Apakah status ini cukup tinggi untuk kalian?" Danin dan ibunya terdiam, wajah mereka berubah kaget. Selamat datang di penerbangan 233 dari Nairobi ke Los Angeles. Wi-Fi sekarang sudah tersedia. Kami berharap perjalanan Anda menyenangkan. Lady Thunder, tunangan Anda hari ini resmi lulus dari Stanford. Sesuai permintaan Anda, kami sudah mengamankan tawaran jalur mitra untuknya di Whitmore. Makan malam perayaan sudah diatur. Acaranya akan dimulai begitu Anda mendarat. Nyarit, kata, kerja bagus, Adam. Selain itu, Sebastian Whitmore dari Whitmore Group sedang diam-diam mendekati kita untuk investasi. Kirimkan decknya ke saya. Sebastian Whitmore, pendiri Whitmore AI Technology. Pewaris Whitmore Group, keluarga terkaya kedua di Amerika Utara. Parker, kamu bisa bilang ke nenekku, aku tidak akan menikahi gadis Caldwell itu. Bos, keluarga Caldwell adalah tiket kita masuk Thunder Circle. Itu grup senilai $1 triliun. Nenekmu melihat ini sebagai satu-satunya tiket emas. Kita nggak boleh menolak. Jadi aku cuma akan dilelang ke pernikahan tanpa cinta. Itu nggak adil buat aku, juga buat dia. Keluarga Caldwell sudah ngalahin kita dalam pangsa pasar. Kecuali kamu menikahi orang lain. Menikahi orang lain? Menikahi orang lain? Aku rasa tombol itu buat manggil makanan. Oh, terima kasih. Baru pertama kali naik pesawat komersial. Iya. Saya terbiasa dengan sesuatu yang agak berbeda. Lady Thunder, Koki sudah menyiapkan hidangan favorit Anda. Toxin salmon dan tart blueberry dari Zurich. Jadi, apa yang kamu lakukan di Afrika? Cuma kegiatan sukarela saja. Bangun penampungan, rawat anak-anak. Tuh, sebenarnya keren banget. Makasih.
Kayaknya dia nggak dapat uang sebesar pun, tapi cara dia ngomong soal itu, seakan-akan itu benar-benar penting. Dia pasti salah satu dari orang-orang jenius yang jarang ada. Mungkin saja. Ngomong-ngomong, aku Sebastian. Eleanor, Nah, Eleanor ini mungkin terdengar gila banget, tapi bisa bantu aku satu hal. tolong apa? Biar aku kenalin diri dulu yang benar. Aku CEO Whitmore Group, Dolores Harta Whitmore. Aku punya 5 properti dan 2 estate pribadi. Pendapatan tahunan $1 miliar. Aku ingin kamu jadi istriku. Maaf, apa? Ini pernikahan palsu. Cuma setahun saja. Aku cuma butuh seseorang untuk jadi istriku. Dan kamu kelaihan baik. Oh gila, kamu benar-benar gila. Aku serius, Eleanor. Kamu bisa percaya sama aku. Aku nggak punya skandal, nggak kecanduan apa-apa. Masa lalu juga bersih. Kalau kamu setuju, kita bisa tanda tangan hari ini. Dan aku kasih kamu $100.000 per bulan plus kondominium pinggir laut di Midtown atas nama kamu sendiri. Kamu benar-benar salah pilih cewek. Aku sudah bertunangan. Aku pulang buat menikah. Oh. Nggak nyangka juga. Maaf. Itu. Kayaknya memang gitu. Harus nerima saja. Menurutku kamu nggak kelihatan sebegitu putus asanya. Perusahaan AI milikmu di bawah Whitmore Group ada potensi besar. Thunder Circle lagi memantau. Tapi kalau itu pitch deck yang kamu pakai buat yakinkan mereka, kamu sudah tamat. Oh gitu. Memangnya kamu tahu apa soal itu? Kamu nggak tahu gimana dunia bisnis itu bekerja, anak kecil. Oh, tidak. Ironis ya. Itu datang dari pria yang baru saja ngelamar bocah ini 5 menit lalu. Mungkin kita nggak akan menikah, tapi aku tetap bisa bantu kamu. Tunggu kamu nge-pain. Tunggu kamu nge-pain. Memperbaiki pitch kamu. Minta $100 juta. Imut sekali. Minta saja $100 miliar. Maaf, apa maksudmu? Nah, itu baru benar. Apa yang baru saja kamu lakukan sih? Serius, kamu benar-benar ngirim itu? Kamu meremehkan diri sendiri. Kamu membayak pitchku. Kamu sadar nggak barusan kamu ngapain? Aku membantu kamu. Membantu aku. Kamu sebut itu membantu? Pak, Bu, apakah semuanya baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Dia baru saja meraih investasi senilai $100 miliar. Dia lagi agak emosional. Emotional. Baiklah. Selamat ya. Percaya deh, Thunder Circle nggak main-main, jadi $100 juta itu malah kayak menghina. 100 miliar. Di situ pembicaraannya baru dimulai. Kamu harus bisa berpikir lebih besar lagi. Kamu serius barusan ngomong kayak gitu? Sama-sama. Luar biasa. Kamu ngacak-ngacak berkas aku. Kamu mempermalukan aku di depan banyak orang. Kamu benar-benar wanita paling bikin emosi yang pernah aku kenal. Untung aja kita nggak nikah, kan? Sudah dapatin investasi miliaran dolar buat cowok, nggak bilang terima kasih sama sekali. Tolong deh. Daniel nggak bakal begitu. 5 tahun sudah berlalu sejak terakhir kali kita bertemu. Dia pasti bakal kaget lihat aku. Kamu beneran yakin soal ini? Afrika itu jauh banget. Ini bukan sekadar liburan. Aku mau mengubah dunia dan kamu selalu tahu itu impianku. Nanti kalau kamu pulang, bantu aku nikah ya. Ya ampun. Lihat nih.
Pesta sebesar ini cuma buat kamu. Whitmore Group gak bakal ngadain kayak gini buat sembarang orang. Kita resmi berhasil. Dan ini baru awalnya aja. Mama tahu kan cita-citaku itu jadi seperti Sebastian Whitmore sang CEO. Tapi dia orangnya misterius banget. Gak ada yang pernah lihat dia di depan umum, tapi aku kira hari ini aku bakal ketemu dia. Setelah bertahun-tahun aku biayai, akhirnya Daniel sukses juga. Partner dia yang Whitmore Group. Sekarang saatnya aku ungkap siapa diriku sebenarnya dan mulai hidup bahagia bareng dia. Bukankah itu Eleanor? Bukannya dia dulu minta-minta biar bisa tinggal di luar negeri? Apa yang dia lakukan di sini? Daniel, selamat ya. Eleanor, Aku dengar soal tawaran itu, jadi aku pengen kasih kejutan buat kamu. kenapa kamu kesini? Aku terbang pulang untuk kamu. Coba aku tebak. Kamu dengar soal tawaran dari Whitmore. Gaji besarnya. Jadi kamu nekat balik dan berusaha masuk lagi kan? Apa? Jangan pura-pura kaget. Kamu menghilang selama 5 tahun. Begitu dia jadi partner, kamu datang lagi bawa bunga murah dan nama nggak penting. Kamu seharusnya nggak datang, Eleanor. Semua ini apapun yang pernah ada di antara kita udah selesai. Apa? Kita putus aja. Kenapa sih? Why? Ini semua yang kita bangun bareng selama 5 tahun. Kamu sendiri bilang kamu cinta sama aku. Kamu kira Daniel bisa cinta sama kamu? Jangan konyol. Anak saya itu bergelar PhD. Baru aja jadi partner di Whitmore. Gajinya $30 juta setahun. Dan kamu malah ngilang ke Afrika buat jadi babysitter. Kamu sungguh merasa pantas untuk dia. Mama benar. Kita udah nggak sama lagi. Gak sama. Coba lihat sekeliling. Ini pesta yang Whitmore adain khusus buat aku. Orang-orang di sini itu investor besar punya kekuatan nyata. Dan kamu pikir aku mau memperkenalkan mereka pada seseorang yang bikin malu? Aku malu kan? Jadi ini yang sudah terjadi sama kamu? Baru dapat 1 tawaran dari Whitmore Group, kamu udah kaya, nggak bisa disentuh. Gimana kalau aku bilang Whitmore Group nggak ada artinya buat aku? Oke. Berani-beraninya kamu bicara soal firma terbaik di negara ini. Mau tahu kenapa Whitmore ngasih kamu tawaran itu? Karena ada seseorang yang merekomendasikanmu, seseorang yang mereka nggak akan berani abaikan. Dan orang itu adalah aku. Maaf, apa kamu yakin? Pak Whitmore, Anda nggak akan percaya ini. Thunder Circle baru saja menyetujui investasi langsung kita. Mereka apa? $100 miliar. Apa? Ini gerakannya Lady Thunder. Kamu tahu ketua misterius yang memimpin Thunder Circle itu? Ini adalah kemunculan resminya pertama kali di Amerika, dan kita target pertamanya. Kita berhasil. $100 miliar. Itu lebih baik. Dia benar. Memang $100 miliar. Parker cari dia. Cari siapa? Gadis dari penerbangan Nairobi itu Eleanor. Aku nggak peduli harus gimana caranya. Kamu cari dia. Yap, tapi buat apa kamu cari dia? Aku mau menikahi dia. Tunggu dulu. Apa? Belum pernah aku ketemu cewek setangguh dia. Dia yang aku mau. Dasar perempuan sok penting. Kamu pikir kamu siapa, ha? Aku ngerti, Eleanor. Kamu nggak sedih soal kita putus. Kamu cuma kesel soal semua uang yang kamu habiskan buat aku. Sebut aja angka yang kamu mau. Begitu aku dapat cek pertama dari Whitmore, aku bayar kamu dan selesai urusan kita. Jadi kamu pikir aku kesini cuma buat ngejar uang yang dulu aku kasih? $100.000. $2
200. Daniel. 300. Itu tawaran terakhirku. $300.000. Nah, Kamu beneran mikir aku di sini cuma buat uangnya? ambil aja uangnya lalu pergi. Daniel seharusnya udah ninggalin kamu dari dulu. Siapa tahu apa yang kamu lakukan di luar negeri sana. Maksudmu apa dengan omongan itu? Maksudku kalau bukan jual diri, dari mana kamu bisa dapat uang biayain kuliah Daniel? Apa aku harus percaya kamu dapat uang segitu banyak cuma dari jadi pengasuh anak? Apa? Kamu kurang ajar. Eleanor, demi 7 tahun kita bareng, ambil aja uangnya lalu pergi. Daniel, kok kamu bisa sekejam itu? Dia sudah selesai sama kamu. Masukin aja ke otakku yang keras itu. Dia nggak layak dapetin waktu kamu. Oh, di mana Margaret? Bukannya dia bilang malam ini mau datang. Iya, katanya ada urusan dulu, tapi sebentar lagi dia datang. Margaret? Margaret Putri James West, Wakil Ketua Whitmore Group. Pewaris berikutnya setelah Sebastian. Hanya orang seperti dia yang pantas buat putraku. Rich. Saya keturunan jelas. Dan kamu cuma kesalahan yang seharusnya nggak pernah dia buat. Eleanor, Margaret sedang dalam perjalanan ke sini. Lebih baik kamu pergi sekarang. Percaya deh, kamu gak mau ada di sini saat dia masuk nanti karena begitu kamu lihat dia, kamu pasti malu sendiri. Jadi ini sebenarnya masalahnya. Bukan soal pekerjaan, ini soal dia. Ini soal Margaret. Setidaknya sama dia, aku bisa bangun sesuatu yang lebih besar. Serius, kamu benar-benar yakin kamu bisa bangun sesuatu yang lebih besar dengan dia dibanding sama aku? Kamu, tolonglah. So, jadi kamu sungguh merasa dirimu lebih baik dari ini? Margaret, sayangku kamu di sini. Jadi kamu pasti Eleanor, mantan pacarnya Daniel. Kamu persis kayak yang aku bayangkan. Gaun obral, muka biasa aja, masih nempel sama cowok yang ninggalin kamu kayak sampah kemarin. Jangan peduliin dia. Dia memang nggak pernah pantas buat Daniel. Dia cuma bayangan menyedihkan yang ekor aja. Jadi kamu pikir kamu bisa tandingin aku? Aku Margaret West, anak James West, wakil ketua Whitmore Group. Dan kamu bahkan gak sepadan sama debu di bawah kakiku. Kamu benar. Tidak seperti kamu, aku nggak perlu bergantung pada gelar ayah supaya dianggap penting. Maaf, kamu pikir kamu bisa melawan aku? Pergi dari sini sebelum aku suruh satpam nyeret kamu keluar kayak gelandangan. Tepat sekali. Ini acara untuk orang elit, bukan pengemis. Apa sih yang sebenarnya terjadi di sini? Anak ya, baik. Semuanya baik-baik saja? Kenapa nggak tanya dia aja? Daniel mutusin dia, dan sekarang dia nekat nyelonong ke pestanya. Begini, Dokter. Scott dipilih langsung sama Pak Whitmore sendiri. Jadi apapun yang terjadi di sini, kamu udah keterlaluan. Benar banget. Lihat sekeliling. Ini bukan tamu sembarangan. Ini tim elitnya Whitmore, para CEO, profesional, orang-orang yang ngatur kota ini. Dan kamu cuma drop out kampus yang ngira ngasuh anak di Afrika itu pekerjaan. Aku jalankan yayasan sosial. Wah, manja. Jadi sekarang pengangguran kamu sebut amal. Sayang, akui aja, kamu bangkrut dan terlalu gengsi buat cari kerja beneran. Semua orang di sini tahu alasan dia datang, ngejar anakku, berharap diangkat keluar dari kubangan. Jadi dia tukang cari harta. Kasihan banget. Lain kali mau sok elit, mending lulus kuliah dulu. Dengar, tuh, inilah kenyataannya. Aku gelar PhD calon partner, dan kamu cuma noda di sepatunya. Sekarang, mending merangkak balik ke lubang tempat asal. Dongengmu selesai sudah.
Eleanor, wanita bisa aja miskin atau nggak berpendidikan, tapi kalau delusional itu baru keterlaluan. Apapun alasanmu, aku nggak akan pernah nikahin kamu. Lu piarannya. Kamu tahu apa kesalahan terbesarku? Ninggalin kamu. 7 tahun. 7 tahun kerja keras, kirim uang buat bayar kuliah dan sewa kamu. Dan akhirnya kayak gini. Jangan dipelintir. Aku nggak maksa kamu lakuin itu semua. Aku nggak pelintir apapun. Aku yang biayain PD-mu. Aku bantu kamu masuk Whitmore. Begitu kamu naik kelas, kamu buang aku. Aku udah janji bakal balikin duitmu. Kamu masih mau apa lagi? Ini bukan urusan transaksi. Itu bukan penyesalan. Itu tindakan pengecut yang dibungkus dengan cek. Udah, kita selesai. Dasar perempuan nggak tahu diri. Sudah cukup. Aku udah muak sama drama kamu. Nyah dari hidupku sekarang juga. Astaga, lihat tuh menyedihkan banget. Tolong ambilkan aku handuk. Bukannya dia bikin aku mual. Ibu sudah cukup. Prescott itu aset Whitmore Group. Kamu cuma mempermalukan diri sendiri. Keluar. Kami sudah temukan Eleanor. Apa? Di mana? Dia ada di markas Whitmore, acara penyambutan Prescott, tapi keadaannya makin parah. Dr. Prescott. Cepat ke markas sekarang juga. Lihat sendiri kan. Semua di sini tahu, kamu cuma mempermalukan diri. Pergi aja, Eleanor, sebelum makin buruk buat kamu. Makin buruk? Apa cuma gara-gara aku berani berdiri di tempat yang bukan buat aku? Mau jadi tontonan sirkus? Baik. Tapi jangan harap aku bakal nolong kamu kalau semua ini berbalik nyakitin kamu. Nolong aku? Lucu banget. Kamu nggak punya hak. Kamu memang nggak pernah punya. Ini peringatan terakhir. Keluar sendiri atau bakal aku suruh satpam nyeret kamu. Silakan panggil satpam. Tapi ingat, aku masuk ke sini karena aku berhak dan nggak ada yang bisa ngusir aku. Bahkan Sebastian pun nggak. Cepat. Aku nggak peduli gimana caranya, bawa aku ke dia sekarang juga. Baik. Eleanor, kamu tahu nggak seberapa besar arti nama Sebastian Whitmore? Wow, kamu ternyata lebih tolol dari dugaan aku. Barusan kamu menghina orang yang membangun kerajaan ini. Bahkan ayahku pun gak berani melawan dia. Tapi kamu, hidupmu benar-benar tamat. Di duniamu, Sebastian memang gak bisa disentuh. Tapi di duniaku, dia cuma manusia biasa. Kalau aku jadi kamu, aku bakal lebih takut karena kamu berani menyentuh aku. Sebastian mungkin gak bakal terima itu. Astaga, kamu benar-benar cari mati ya? Eleanor, aku ngerti kamu kesal gara-gara putus, tapi sekarang kamu benar-benar hilang kendali. Kurang ajar sama Tuan, Whitmore kayak gitu. Tadinya aku mau tawarin kamu kerja jadi tukang bersih-bersih di sini, tapi habis kayak gini, aku rasa kamu nggak pantas sama sekali. Serius, kamu mau nyaranin aku jadi tukang bersih-bersih? Kamu tahu nggak seberapa ketatnya persaingan di sini? Satpam di sini aja punya gelar. Dan kamu aja nggak pernah selesain kuliahmu. Jadi itu pendapatmu tentang aku? Itulah kenyataannya. Dan setelah semua ini, percaya deh, Eleanor Whitmore nggak akan pernah nerima kamu. Aku nggak butuh rekomendasimu. Soal Whitmore ada tempat buat aku atau enggak, kenapa nggak tanya langsung ke Sebastian Whitmore? Dia di mana? Di mana dia? Aula konferensi. Situasinya tegang banget. Katanya dulu dia sama Daniel Prescott pernah dekat. Dia yang mutusin Eleanor. Mereka putus? Iya. Ya sudahlah, setidaknya aku nggak perlu rebut tunangan orang. Tujuanmu di sini apa, Eleanor? Serius, kamu mau hancur lebur di depan orang banyak? Aku akan kasih tahu kamu maksudnya. Dia nggak bisa dapetin kamu, makanya mau jatuhin kamu bareng dia. Oh, menyedihkan banget.
balas dendam mantan. Tenang aja, Daniel. Aku bakal lindungi kamu. Ingat, ayahnya Margaret itu wakil ketua. Dengan dukungan mereka, apapun aksi yang kamu lakukan bakal kelar. Percaya deh kalau Tuan. Kalau Whitmore udah datang, dia paling cuma punya 5 menit lagi di sini. Aku nggak percaya kamu sebodoh ini, Eleanor. Jujur aja, ninggalin kamu itu keputusan terbaik yang pernah aku ambil. Karena begitu semuanya terungkap, kamu bakal sadar itu keputusan paling buruk dalam hidupmu. Ya, Tuan, Whitmore mau datang. Tuan, Whitmore langsung datang dari bandara. Sekarang dia di lobi. serius dia benar-benar datang? Kagak, dia kesini buat Daniel. Kalian dengar semua kan? Pasti yang Whitmore datang khusus buat anakku. Ini dia. Sekarang tak ada satupun yang bisa menyentuh kami. Dengar itu saya, Whitmore Group nggak pernah terima orang sembarangan. Pergi dari sini selagi kamu masih bisa jalan sendiri. Ini tawaran terakhir buat kamu, Eleanor. $500,000. 500.000 buat dia. Sepadan asal dia nggak merusak malamku. Ambil uangnya, Eleanor. Hilang saja. Uang segini 10 kali lebih banyak dari yang pernah kamu lihat seumur hidup. Pakai otakmu. Ambil dan menghilang. Kamu banyak omong soal kekuasaan, Daniel. Tapi begitu kamu tahu kenyataannya, siapa aku sebenarnya? Kamu bakal memohon sama aku supaya aku lupa momen ini pernah terjadi. Jalan. Apa-apaan ini? Kamu berani mempermalukan aku. Sekarang kamu udah jadi orang ya. Orang yang mau ngubah segalanya. Silakan saja. Silakan, buat saja pengumuman kecilmu itu. Tapi kalau cuma omong kosong, kamu bakal merangkak keluar dari sini sambil cium kaki semua orang. Ayolah, orang nggak jelas kayak dia aja nggak pantas cium sepatu siapapun di sini. Dia adalah istriku. Apa itu cukup tinggi statusnya buatmu?